Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Apa kabar ayah bunda yang hebat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui video pembelajaran seperti biasanya. Ustazah doakan anak-anak di rumah dan juga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki pelajaran tematik, yaitu subtema 4, pembelajaran kedua dan ketiga, bermain di tempat wisata. Baiklah anak-anak, langsung saja ya ke video pembelajarannya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa contoh gambar istana pasir anak-anak. Istana pasir sering kita buat di pantai dan dibentuk dari pasir yang banyak sekali kita temui di pantai. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Gimana anak-anak? Sekarang anak-anak sudah lebih paham kan apa itu istana pasir dan alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat istana pasir. Nah, selanjutnya buatlah 5 pertanyaan dari teks bacaan istana pasir. Anak-anak, setelah membaca teks tadi, tentu kita sudah lebih paham kan bagaimana bentuk istana pasir dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuatnya. Ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat istana pasir. Nah, alat-alat dan bahan tersebut ada yang termaksud ke dalam benda tetap dan benda tidak tetap. Apakah anak-anak sudah paham apa itu benda tetap dan tidak tetap? Baiklah, di sini Ustazah akan menjelaskannya. Benda tetap adalah benda yang bentuknya tidak berubah meskipun kita pindahkan ke tempat lain. Contohnya ember, sekop, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak tetap adalah benda yang bentuknya bisa berubah meskipun kita pindahkan ke tempat lain, contohnya air, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya, Ustazah mau ajak anak-anak membuat kotak tisu. Membuat kotak tisu seperti contoh berikut ini. Alat dan bahannya yang pertama, lem, gunting, kertas karton. Dan cara pembuatannya, yang pertama, buat pola kotak tisu dengan pensil di kertas karton. Selanjutnya, gunting pola tersebut. Selanjutnya, lem setiap bagian sehingga membentuk kotak tisu. Dan yang terakhir, anak-anak bisa hiasi kotak tisu tersebut sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, anak-anak, berikutnya Ustazah mau ajak anak-anak menyelesaikan soal cerita matematika berikut ini. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman
taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Mari kita jawab bersama-sama. Anak-anak perhatikan ya, agar anak-anak mudah memahaminya. Nah, yang pertama, jumlah ayunan tadi kan ada 60 buah dan mau dikirimkan ke 5 perusahaan. Artinya 60 harus kita bagikan ke 5. Nah, seperti cara pembagian yang sebelumnya kita pelajari, pasti anak-anak sudah tahu kan? Kita kurangkan 60 dengan 5 sebanyak beberapa kali sampai hasil akhirnya 0. Maka jawabannya adalah 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi, banyak ayunan yang dibeli sebanyak 12 buah. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini ya? Nah, di sini Ustazah punya contohnya, yaitu 14 dibagi 7 dibagi 2. Yang pertama adalah kita bagikan terlebih dahulu dua angka yang pertama, yaitu 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian langkah kedua, hasil pembagiannya tadi kita bagikan lagi ke angka yang tersisa, yaitu angka 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka kesimpulannya adalah 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 1. Gimana anak-anak? Sudah paham kan? Insya Allah anak-anak sudah lebih mengerti cara pengerjaannya. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak belajar selama di rumah. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap mengulang murojaahnya, sholatnya, dan juga mengajinya. Insya Allah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sekolah secepatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2A SDIT Baitus Salam. Sehat-sehat semangat.